Method on. Push. Apa sih? Yo, halo guys, kembali lagi sama aku di sini. Kembali lagi sama channel aku yang nggak jelas tiba-tiba menghilang berapa hari terus upload ya. Ya, jadi di video kali ini adalah pembahasan buat Kamen Rider Zetsu yang episode pertamanya. Jadi yang belum tahu nih, tanggal 7 September kemarin 2025, episode perdana Kamen Rider Zetsu itu udah tayang. Dan sesuai janji aku nih, aku bakalan bahas atau nge-breakdown episode pertamanya Kamen Rider Zetsu. Gimana nih, kalian udah pada nonton belum? Gimana? Bagus nggak? Apakah jelek, apakah bagus? Buat yang belum nonton ya, aku saranin dulu buat nonton episodenya ya, baru balik lagi ke sini. Takutnya video kali ini bakalan jadi spoiler ya buat kalian yang belum nonton. Ya udah, daripada banyak ngomong terus, capek juga kan. Mari langsung kita bahas aja buat episode kali ini. Jadi ini dia pembahasan buat episode pertama Kamen Rider Zetsu. Oke, episode ini dibuka dengan memperlihatkan dunia yang lagi heboh sama berita mengenai penculikan seorang selebriti yang bernama Nem. Nem diperlihatkan menjadi sandera dari organisasi kriminal di suatu tempat yang belum diketahui di mana tempatnya. Para kriminalnya ini meminta uang tebusan sebesar 10 miliar ya buat jadi uang bayarannya biar si Nem ini bisa dibebaskan. Tapi sebenarnya itu para kriminalnya cuma mau uang tebusan doang. Terus si Nem-nya ini nggak bakalan dibebasin, malah bakalan di jadi di sini para warga yang ngelihat ya sedih, pasti sedih ya. Terutama para fansnya yang ngelihat pasti sedih lah. Ketika si Nem ini hendak dibunuh sama kriminalnya, ternyata kriminal yang ingin membunuh si Nem ini malah membebaskan si Nem. Jadi tali yang mengikat tubuhnya dipotong sama orang tersebut, seorang kriminal itu. Sehingga membuat si Nem ini kebingungan. Soalnya kan para kriminalnya ini pakai topeng penutup wajah ya, jadi orang-orang nggak tahu kalau identitasnya. Tapi ternyata orang yang menyelamatkan si Nem ini adalah si Baku Yorozu, alias tokoh utama yang akan menjadi Kamen Rider Zetsu di serialnya. Ia mengaku sebagai agen dari pertahanan rahasia kode. Atau kalau nama samaran si Baku ketika lagi ngejalanin misi itu kode nomor 7. Walaupun di sini suasananya berasa mencekam ya. Si Baku sama si Nem ini kayak ditodong senjata sana sini keliling-keliling gitulah. Tapi di sini diperlihatkan scene yang agak kocak ya. Kayak mencairkan suasana. Di sini tiba-tiba rambutnya si Baku ini berdiri kayak Kiryu Sento pas lagi excited gitu loh. Sampai bikin kriminalnya nih salfok sama rambutnya si Baku ya, yang tiba-tiba berdiri sendiri gitu loh. Dan lalu setelah itu terjadilah scene adu tembak antara Baku dan kriminalnya. Asli ini jujur pas lagi nonton ya, adegan tembak-tembakannya ini berasa kayak lagi nonton film action yang ala-ala Amerika gitu deh. Kalian ngerasa juga nggak sih? Baku juga kayak udah berpengalaman banget megang senjata api gitu. Mesti setiap peluru yang dia tembakin tuh kena terus ke musuhnya. Dia juga pinter banget, lihai banget dalam ngehindarin peluru-pelurunya ya. Selain harus dar-dar sama si kriminalnya nih, si Baku juga tetap harus ngelindungin si Nem ya dari tembakan-tembakannya kriminal. Yang aku lihat ya di sini buat peluru yang dipakai sama si Baku itu kayak peluru karet ya. Jadi soalnya ketika si Baku nembak, pelurunya tuh malah mantul ya, bukan nembus ke tubuh kriminalnya ya. Ketika si Baku lagi dar-dar juga nih, diperlihatkan kayak nama-nama cast utama yang main di serialnya Zetsu. Kayak Ryutaro Imai atau pemerannya si Baku. Terus kayak Maho Horiguchi atau yang meranin si Nem. Dan masih banyak lagi cast-cast yang diperlihatkan namanya. Terus juga ada scene dimana kayak si Nem ini dijatoin sama kriminalnya dari atas gedung gitu deh. Wah, ini ketika nonton ya, scene-nya ini malah ngingetin aku sama scene yang ada di film Spider-Man yang pemerannya Tobey Maguire apa Andrew Garfield gitu ya, lupa aku. Pokoknya scene-nya tuh kayak gini. Jadi tuh kayak heroinnya jatuh nih dari gedung, terus diselamatin sama hero-nya. Pokoknya tuh
kayak scene yang ada di Spider-Man, cuman Spider-Man berapa aku lupa. Kalau kalian ingat coba ditulis di komen dah. Terus pas scene Baku nyelamatinya juga mirip kayak Spider-Man. Baku juga kayak loncat dari atas gedung itu buat nangkep si Nem. Terus kayak si Baku nih bisa bergelantungan di atas gedung gitu loh, ala-ala Spider-Man. Ya tapi sebenarnya ini cuman permainan angle kamera doang sih. Jadi Baku nih seakan-akan bergelantungan kayak Spider-Man. Oke, balik lagi nih. Setelah aksi-aksi keren Baku yang diperlihatkan ke kita, tiba-tiba adik dari si Baku, yaitu Minami Yorozu, ngebangunin si kakaknya dengan cara memukul kepalanya dengan centong sayur. Jadi ternyata scene yang kita lihat di awal tadi adalah mimpi dari si Baku. Minami di sini kesal ya sama tingkah laku kakaknya yang aneh. Soalnya berhayal menjadi seorang agen, padahal kan itu cuma ada di mimpinya dia, bukan di dunia nyata. Diperlihatkan juga nih kamarnya si Baku yang penuh sama kaset. Kaset apa tuh? Yaitu kaset film kayak agen ala-ala Amerika gitulah. Terus juga kayak ada poster-poster orang yang lagi megang pistol ala-ala cowboy gitu. Ya normalnya cowok ketika suka sama sesuatu ya, sampai ngehias kamarnya tuh pakai sama apa yang dia suka gitu loh. Kayak gini nih, aku suka sama belt Kamen Rider tuh, aku pajang. Udah amat sih. Kita juga di sini baru tahu kalau ternyata si Baku ini belum punya kerjaan. Dan di sini dia kayak lagi mencari kerjaan buat buat diri dia sendiri. Biar dia tuh nggak ngerepotin si Minami terus ya. Pas lagi nunggu antrian dia buat nyari kerjaan nih, dia bertemu sama anak kecil yang lalu diajak main sama si Baku. Ketika nama Baku udah dipanggil nih, terus masuk ke ruangannya, si Baku ngelihat anak kecil itu dibawa sama bapak-bapak, dibawa pergi sama bapak-bapak nih. Seketika si Baku pun mengejar anak itu buat diselamatin. Soalnya kan diperlihatkan juga kalau ibu dari anak kecil itu mencari gitu loh, kayak kehilangan gitu loh. Otomatis refleks si Baku ini ngejar gitu loh. Namun sayang di sini ketika ingin menyelamatkan anak kecil itu, Baku malah tertabrak. Sialnya malah ketabrak mobil, membuat ia cukup parah nih lukanya. Sampai-sampai ia harus dirawat di rumah sakit. Tapi sebelum dia kena sial nih, sempat ada bayangan dari Nox. Jadi apakah Nox ini adalah orang yang membuat si Baku ini bakal jadi sial? Ya bisa jadi kan. Terus di TKP ketika si Baku tertabrak, ternyata ada si Tetsuya di sana yang menyaksikan kejadian tersebut. Setelah itu, diceklah siapa yang ngebawa mobil itu. Yang ternyata di dalam mobil itu nggak ada siapa-siapa. Ini kalau misalnya kejadian beneran ada nih, terus terjadi di Indonesia, pasti bakal langsung viral. Yakin aku. Bayangin aja orang ketabrak mobil nih, terus di dalam mobilnya nggak ada siapa-siapa, pasti langsung viral nih. Setelah kejadian itu, Baku pun dibawa langsung ke rumah sakit buat diberi perawatan lebih lanjut. Si Minami juga datang nih ke rumah sakit buat ngeliat kondisi kakaknya yang habis kecelakaan. Ya wajar lah, kakaknya habis kecelakaan, terus adiknya panik ya wajar sih, namanya juga kakak adik kan. Di sini nih kita juga diperlihatkan ternyata tingkat kesialan dari si Baku udah kayak rekor dunia. Gila boy, ini kesialan aja ada tingkat dunianya loh. Yang biasanya kalau tingkat dunia tuh kayak prestasi-prestasi gitu atau gimana, ini tingkat kesialannya loh bisa masuk ke rekor dunia. Di sini Minami kayak kesel sama tingkah laku kakaknya ya, yang suka membawa mimpi ke dunia nyata. Sehingga membuat si kakaknya nih hampir mati berkali-kali, sering celaka lah pokoknya. Setelah itu, scene berpindah lagi memperlihatkan Nazuka atau Negumo lah, yang ikut dalam menyelidiki kasus penabrakan Baku tadi. Dijelaskan juga kalau sebelum ini memang banyak kasus-kasus yang sulit buat dipecahkan, yang mereka sebut sebagai kasus Black Case. Kayak kematian seseorang secara misterius, terus orang hilang tanpa jejak, dan masih banyak lagi lah kasus-kasus yang belum terpecahkan nih. Tetsuya juga bilang kalau misalkan mereka udah punya beberapa petunjuk soal kasus Black Case ini, yang ternyata penyebabnya adalah dari mimpi seseorang, dari mimpi buruk seseorang atau nightmare. Balik lagi nih ke Baku. Ketika si Baku lagi tertidur nih,
tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke ruangan dia, yang ternyata adalah Monster Nightmare. Bah, ini gila scene-nya sih. Tinggal ditambahin sound jump scare aja udah kayak film horor. Soalnya tiba-tiba nih si Nightmare-nya kayak muncul di depan mukanya si Baku. Gimana nggak serem coba? Si Monster Nightmare-nya juga nih berencana buat ngebunuh si Baku ya. Walaupun si Baku ini lagi terluka parah. Baku juga di sini refleks kabur ya, buat nyari pertolongan seseorang. Tapi ternyata nggak ada satupun orang di sana. Lalu Baku pun kayak berpindah ke suatu tempat nih. Kayak lagi di luar gedung gitu, lagi di luar, lagi di halaman. Yang ternyata masih dikejar-kejar sama Monster Nightmare-nya. Gak cuma pindah ke sana, ke luar gedung. Baku juga kayak pindah lagi ke kamarnya nih. Baku pun di sini kayak masih berlari ya buat nyari bantuan seseorang. Yang sebenarnya orang-orang di sana tuh nggak ada sama sekali. Sorry ya guys, kalau misalkan di sini aku agak lebay atau sering nambah-nambahin atau mencocok logikan scene-scene yang ada di Zetsu nih. Karena memang banyak scene yang menurut aku nih, bisa mirip banget sama film yang ada di luar sana gitu loh. Kayak gini nih, scene pas si Baku lagi lari-larian di lorong gelap gitu deh. Itu vibes-nya ya, lumayan horor, serem guys, gila. Ditambah lagi si Baku ini kayak lagi diperhatiin ketika lari sama si Monster Nightmare-nya. Ya kalian bisa ngebayangin lah, kayak di film horor pas adegan kayak gini diliatin, ya gitulah, nggak usah aku jelasin. Kurang backsound-nya aja nih yang mendukung udah jadi film horor. Ketika si Baku sedang berlarian, ia tiba-tiba melihat sebuah pintu yang membuat si Baku nih masuk ke dalam pintu itu buat ngelindungin dirinya. Pintunya juga agak aneh ya di sini, nggak kayak pintu yang biasanya. Kalau pintu biasanya kan rata gitu ya. Ini di sini pintunya tuh kayak ada tambahan ornamen patung yang menempel di pintunya. Ketika Baku masuk ke dalam pintunya, ia melihat Shinem yang lagi disandra kayak di awal episode tadi. Namun bedanya di sini, Shinem disandra bukan sama kriminal, melainkan sama si Monster Nightmare yang dari tadi ngejar-ngejar si Baku. Di sini, si Baku juga baru sadar kalau sebenarnya ini adalah mimpi dia. Jadi dari tadi sebenarnya itu mimpinya dia ya, bukan real sebenarnya. Dia pun langsung kayak berlagak sok keren gitu loh. Jadi seorang agen kode nomor 7. Dengan pedenya di sini si Baku maju cuma modal pistol ya. Ya jelas di sini si Baku bakal babak belur ya, nggak babak belur sih, cuman kalah aja. Nih lagi nih kayak ada scene yang cukup mengerikan. Ada scene di mana si Baku nih ada di dunia mimpi. Dia tuh lagi diangkat sama Monster Nightmare-nya. Sampai tuh tubuhnya yang lagi tertidur di dunia nyata itu sampai ikut keangkat. Kalian tahu nggak sih kayak scene ketika di film-film horor gitu yang orang kesurupan lagi tidur terus kayak terbang gitu loh, nggak ada yang angkat gitu loh, tiba-tiba terbang sendiri. Kalian tahu lah pasti maksudku. Setelah kejadian itu, tubuh Baku yang lagi tertidur nih mendadak berhenti jantungnya. Mungkin aja karena di dunia mimpinya Baku nih tubuhnya lagi terluka, membuat tubuhnya yang lagi di dunia nyata nih kena ikut efek buruknya. Baku yang lagi di dunia mimpi nih di sini kayak dihantui ya. Gak lama tiba-tiba muncul sebuah pintu dan tangan bercahaya nih yang menarik masuk si Baku buat masuk ke dalam pintunya lah. Yang ternyata pintu itu menembus ke markas organisasi kode. Di sana Baku melihat bayangan hitam yang berbicara menggunakan bahasa Inggris. Baku juga di sini kayak udah mengenali lah suaranya itu siapa, yaitu Komandan Zero atau komandan dari organisasi kode. Komandan Zero pun mengucapkan selamat atas pencapaian Baku selama ini. Lalu di sini diperlihatkan juga kalau Baku diberikan Zetsu Driver sekaligus Capsule Impact yang akan digunakan dia buat ngelawan Monster Nightmare. Setelah menerima pemberian beltnya, Baku pun pergi menghadapi Monster Nightmare yang dari tadi ngejar-ngejar dia. Ketika Zetsu Driver ditempelkan ke dadanya si Baku nih, membuat detak jantung tubuhnya yang lagi tertidur mendadak berdetak kembali. Dan setelah itu, ini dia perubahan pertama kali buat Kamen Rider Zetsu di serialnya. Perubahan Baku di sini
ke bentuk ridernya cukup keren ya menurut aku ya. Jadi muncul kayak asap dari tubuhnya ya, yang ngebentuk armor dari si Kamen Rider Zetsu. Sekaligus asap-asap itu bisa jadi shield sementara buat si Baku. Kita juga diperlihatin perubahan Kamen Rider Zetsu yang muncul kayak urat-urat atau otot gitulah yang ada di dadanya. Setelah transformasinya selesai nih, garis-garis yang ada di tubuhnya Zetsu nih, yang di sini-sini gitu, yang ada di tubuhnya lah, itu bercahaya. Lalu Zetsu pun bertarung dengan monster Nightmare itu di luar ruangan, kayak di halaman gedung-gedungnya. Pertarungannya di sini dapat diungguli sama Baku dengan mudah ya. Yang kita tahu kemampuan dari form fisiknya Impact adalah kemampuan fisiknya yang kuat ya, sama pertahanan tubuhnya yang cukup kuat. Bahkan di sini ya, si Baku mau mukul si Nightmare-nya sampai ngeluarin urat otot lengannya gitu loh. Biar seakan ketika nonjok tuh kuat banget gitu loh, kalau kekuatan powernya tuh bakalan kuat banget gitu loh. Terus juga ini karena berada di dunia mimpi ya, jadi si Baku nih bisa seenaknya buat bertarung gitu loh. Bisa-bisanya nih dia menarik rumput yang ada di bawahnya kayak lagi narik karpet dong. Di pertarungan ini kita sangat dimanjakan sama kemampuan fisik dari form Physical Impact ya. Kayak pas Zetsu nendang ke tanah nih, sampai-sampai nih tanahnya dibuat retak. Terus pas Zetsu mukul monster Nightmare-nya tuh berasa banget kayak pukulannya tuh kuat banget, gila. Ketahanan armornya si form ini juga nggak main-main ya. Ditembak berkali-kali sama monsternya tuh si Baku masih bisa tahan. Tapi ketika si monster Nightmare-nya mau ngerantai si Zetsu-nya, tapi ternyata hal itu bisa dibalikin sama si Zetsu. Jadi malahan si Nightmare-nya yang kena rantai, kena ikat rantai. Nightmare-nya juga di sini dilempar ya sama si Zetsu sampai berpindah-pindah tempat. Kayak gini nih, bisa tembus ke air terjun, terus pindah lagi ke hutan-hutan, ke gunung berapi, sampai ke sambar petir. Emang ketika lagi mimpi itu kita random banget lah. Lalu setelah itu, Zetsu pun melakukan finishing rider kick-nya untuk mengalahkan si Nightmare-nya. Zetsu di sini nendang sampai 3 kali. Baru yang ketiga kalinya si Zetsu nendang rider kick-nya sambil lompat, membuat si Nightmare-nya ini tertidur lalu menghilang menjadi partikel cahaya. Jadi bukan berarti ketika habis di rider kick nih si monsternya bakal meledak duar-duar sampai asap-asap api-api gitu, bukan. Tapi malah di sini malah dibikin tidur ya si Nightmare-nya. Dan setelah itu mission complete. Pertarungannya pun selesai. Setelah pertarungan itu tuh, tubuhnya Baku yang lagi tertidur nih akhirnya sadar kembali. Yang ternyata dari tadi tuh udah ditungguin nih kesadaran si Baku sama adiknya. Mungkin aja ya khawatir gitu loh. Yang udah aku bilang namanya juga kakak adik, pasti khawatir lah. Soalnya kan cepet dikabarin kalau detak jantung si Baku nih berhenti berdetak. Di luar ruangannya si Baku ternyata ada si Tetsuya sama Negumo yang sedang melihat keadaan si Baku yang habis tertabrak tadi. Gak cuma mereka nih, dilihatin juga kayak ada bayangan si Nox. Episode ini pun ditutup dengan memperlihatkan Baku yang terkejut ketika melihat Zetsu Driver yang masih menempel di dadanya. Dan episode kali ini pun habis. Oke, waktunya kita review. Waktunya review dari aku nih, apakah bagus apa buruk buat episode kali ini. Secara pacing cerita ini udah cukup banget ya menurut aku ya. Nggak kecepatan, nggak kelamaan juga. Masih cukup banyak nih misteri yang belum terungkap. Kayak siapa itu Nox? Kenapa Baku bisa terpilih menggunakan Zetsu Driver? Terus kenapa dia bisa kena sial pas lagi berbuat baik? Dan masih banyak lagi lah. Tapi nggak apa-apa sih, ini masih episode pertama. Wajar aja misal banyak misteri yang belum terpecahkan. Menurut aku ya, ini pengawal kisah dari Kamen Rider tahun ini yang cukup baik. Udah cukup baik. Semoga aja si Yuya Takahashi ini sebagai penulis utama bisa konsisten sama ceritanya Zetsu sampai tamat nanti. Ya, walaupun ada beberapa scene yang agak bikin kita pusing ya, agak bikin bingung. Karena sekali lagi nih berada di dunia mimpi. Scene-scene yang bikin kita bingung kayak tadi tuh berada di dunia mimpi.
Ya ibarat kayak kalian lagi tertidur terus posisi lagi demam tinggi nih. Pasti mimpinya tuh aneh-aneh, random banget. Terus juga ada beberapa scene yang menurut aku mirip kayak film yang ada di luar sana yang aku bilang tadi tuh. Terus juga ada beberapa scene yang agak sedikit mengerikan ya, agak horor menurut aku. Tapi bukan yang sampai serem banget gitu, bukan. Cuman vibes-nya aja yang agak sedikit mengerikan. Dan ya udah guys, gitu aja pembahasan kita video kali ini. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis nih. Kalau kalian suka sama video kali ini, kalian bisa like video aku. Kalau kalian suka sama channel ini, bisa subscribe channel aku. Terus kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian yang sesama Toku fans. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah! Monk Hazard on!